Ganjar Pranowo akan sediakan Taman Makam Pahlawan untuk para petugas medis yang gugur. Dr. P ngegas. Nobody else can cure stupidity but yourself. Agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada perawat, dokter, dan tenaga medis, mewakili seluruh warga Jawa Tengah, saya mengharap maaf dari panjenengan semua. Mari tetap berjuang bersama-sama melawan corona. Jadi ada Kiai Fadlan yang menjelaskan apa hukumnya orang untuk memakamkan jenazah apapun itu. Berdosalah semua yang tidak merawat dan memakamkan jenazah dengan baik. Semuanya berdosa. Maka disitulah kemudian kami berpikir khusus untuk para tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya ini kita berikan penghormatan, kita berikan penghargaan. Maka saya sedang menyiapkan untuk kita siapkan pemakaman di Taman Makam Pahlawan sebagai penghormatan terhadap mereka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menyiapkan lahan Taman Makam Pahlawan jika ada tenaga medis yang gugur dalam penanganan virus corona atau COVID-19. Ganjar tidak ingin ada lagi penolakan jenazah para tenaga medis. Sebuah upaya yang patut diapresiasi sebagai penghargaan atas jasa-jasa para petugas medis sebagai syuhada. Namun anehnya, upaya tersebut ditafsirkan terbalik oleh Dr. Berlian Idriansah Idris, seorang ahli jantung. Bagaimana kisahnya? Mari kita kupas. Profesi dokter biasanya identik dengan kepintaran atau keluarbiasaan. Dalam hal ini bukan berarti profesi lain tidak menunjukkan bahwa pejabat di profesi tersebut tidak pintar. Not that kind of things. Tetapi sangat wajar jika orang memandang profesi dokter seperti itu. Posisi yang sangat terpuji dan mulia. Tapi sangat disayangkan rupanya ada juga dokter-dokter yang menunjukkan logika terbalik jika tidak mau disebut tidak logis dalam memandang atau menanggapi suatu hal. Agak miris bukan? Lebih jelasnya isi tweet Dr. Berlian, silahkan lihat di display. Jika ini benar adanya, ini tentu sebuah musibah berat. Pertolongan pertamanya susah diperoleh, konon upaya penyembuhan itu harus dari usaha diri sendiri. Yang lain tidak. Nobody else can cure stupidity but yourself. Kami kaget ketika membaca postingan yang ramai dibicarakan di Twitter. Ada dokter bernama Dr. Berlian, namun tulisan postingannya tidak sebagus namanya. Ketika Gubernur Ganjar menyiapkan TMP khusus untuk para pejuang kemanusiaan, bila kelak suatu hari nanti mereka gugur di medan pertempuran melawan COVID-19 ini, apa yang salah dari statement Ganjar tersebut? Jangan lalu kemudian untuk hal apapun dipolitisasi. Anda bilang dalam tweet dirimu sudah capek. Ya bisa jadi karena Anda adalah dokter politis. Jadi kerjaan nambah. Buat tweet sana, tweet sini, bikin tubuh jadi lebih cepat capek. Jadi begini loh. Kalau Anda ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Dokter yang berpolitik itu nggak bagus menurut kami. Ini serius. Kami bilang dari lubuk hati kami yang terdalam. Masih banyak dokter di luar sana yang berjuang tulus dan tanpa pamrih. Kepada mereka kita berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Untuk memastikan Anda berpolitik atau tidak, sangat mudah. Silahkan lihat sendiri semua cuitan-cuitan Anda yang nyerempet ke situ. Terhadap Bu Risma pun Anda nyinyir bukan? Ini ada apa? Apa profesi dokter ada tugas tambahan buat nyinyirin pemerintah daerah? Atau harusnya fokus mengobati pasien sebetulnya? Apakah sesungguhnya ada yang salah dengan pembangunan TMP seperti yang diperkenalkan Gubernur Ganjar itu? Silakan jawab. Kalau misalnya pernyataan Anda pada cuitan tersebut saya terjemahkan dalam konstruksi formal sebuah argumen, maka bentuknya bisa dimodifikasi untuk dapat dilihat sebagai berikut. 1 nih. Semua pembangunan perkuburan atau makam mengandung unsur doa atau harapan supaya ada yang meninggal. Premis mayor. 2. Pembangunan TMP itu sama artinya dengan mengharapkan ada dokter yang meninggal. Premis minor. Ketiga, pembangunan TMP itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah perhatian nasib para dokter yang masih hidup. Konklusi. Premis mayor dan minor di atas jelas salah, bahkan salah total. Oleh karenanya, bagi saya konklusinya atau kesimpulannya pun jadi keliru atau terbalik. Tidak punya kekuatan apapun, tidak masuk akal. Contoh buat logika Anda. Apa ketika pemerintah membangun sebuah rumah sakit berarti mereka mengharapkan warganya jatuh sakit? Manakala pemerintah membangun panti jompo, itu artinya mereka berdoa sungguh-sungguh supaya warganya cepat menjadi tua?
Tatkala sebuah pabrik farmasi meracik obat akibat gigitan anjing gila, apakah berarti mereka lagi mengharapkan semakin banyak orang yang digigit anjing gila? Ketika negara hukum menghadirkan lembaga hukum, apakah itu berarti mereka ingin warganya melanggar hukum? Bila mana pemerintah membangun penjara-penjara, apakah itu artinya mereka berharap supaya muncul banyak penjahat? So, please Pak Dokter, sadarlah. Agungkan namamu yang indah berkilau itu dan sandingkanlah setara dengan sikapmu yang kurang lebih harusnya sama. Jangan bertolak belakang. Bagaimana pendapat Anda?